semuanya, balik lagi sama aku di vlog A Day in My Life edisi jadi mahasiswa. Di vlog kali ini, aku akan ajak kalian jalan-jalan, tapi bukan ke tempat wisata ya. Ini lebih ke balik layar, dunia perfilman. Tema kali ini adalah ruang kreatif di balik layar teknik produksi film. Jadi, kita akan bahas mulai dari peran penting dalam film, unsur-unsurnya, sampai proses teknis yang bikin film bisa kita nikmatin di layar lebar. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Ariska Manggarani dengan NIM 2313401668 dari kelas BKI E. Perlu kita ketahui, industri film sekarang berkembang pesat banget. Nggak cuma dari segi jumlah produksi loh, tapi juga kualitas estetika. Film itu nggak lagi dipandang sekedar hiburan, melainkan media komunikasi yang kompleks. Lewat film, gagasan, pesan moral, bahkan nilai budaya maksudnya, bisa disampaikan dengan efektif ke masyarakat. Tapi tentu aja, di balik satu film yang bagus, ada banyak divisi yang terlibat. Ada produser, sutradara, penulis skenario atau naskah, sinematografer, art director, editor, sampai sound designer. Dan salah satu aspek teknis paling penting dalam produksi film adalah mise en scène, atau yang artinya penempatan dalam adegan. Film itu punya dua unsur utama. Yang pertama, naratif. Yang kedua, sinematik. Unsur naratif adalah rangkaian peristiwa yang saling terhubung secara sebab akibat. Jadi, kalau kita tonton, ceritanya terasa mengalir, bukan acak-acakan. Naratif ini fondasi utama, karena tanpa cerita yang kuat, film gak akan bisa berkembang jadi alur yang menarik. Sedangkan unsur sinematik adalah elemen teknis yang bikin cerita itu hidup secara visual dan audio. Jadi, mulai dari kamera, musik, suara, hingga editing, semua masuk ke dalam unsur sinematik. Supaya jelas, produksi film itu dibagi jadi beberapa divisi. Ada departemen produksi, penyutradaraan, casting, kamera, artistik, suara, pencahayaan, kostum dan tata rias, sampai pasca produksi. Masing-masing divisi punya tugas khusus. Misalnya, departemen artistik bertanggung jawab untuk setting dan tata panggung, sementara departemen suara fokus bikin kualitas audio lebih hidup. Kalau semua divisi ini bekerja sama dengan baik, hasil akhirnya juga bakal maksimal. Sekarang kita bahas lebih teknis. Pertama, ada mise en scène. Ini mencakup segala yang terlihat di dalam frame kamera. Tata panggung, pencahayaan, kostum, properti, sampai gerakan aktor. Intinya segala hal yang bikin satu adegan terlihat hidup. Lalu ada sinematografi, yaitu ilmu dan teknik pengambilan gambar. Sinematografi bukan cuma soal kamera bagus, tapi juga soal sudut pandang, pencahayaan, dan cara visual bercerita. Film yang baik biasanya punya sinematografi yang bisa bikin penonton hanyut ke dalam ceritanya. Masuk ke tahap pasca produksi. Ada editing. Ini fase penting loh, karena di sini semua bahan mentah dari shoot demi shoot, scene demi scene dirangkai jadi cerita yang unik atau juga cerita yang utuh. Ada banyak loh teknik editing, misalnya cut atau potongan langsung, wipe, transisi berpindah antar adegan, jump cut untuk memberi kesan dramatis, terus editing digital berbasis komputer, bahkan live editing kalau untuk siaran langsung. Editing inilah yang bikin film jadi punya alur jelas dan emosinya sampai ke penonton. Selain visual, film juga kuat karena unsur audio. Suara bisa bikin film lebih bermakna. Elemen suara ada banyak. Dialog antar tokoh, musik pengiring, efek suara, ambient
atau suara latar, voice over, bahkan keheningan. Ya, keheningan juga bisa jadi pesan kuat, karena kadang Sunny lebih berbicara dengan kata-kata. Jadi, bisa kita simpulkan, film bukan sekedar tontonan hiburan. Film adalah karya seni sekaligus media komunikasi yang kompleks. Ada perpaduan antara unsur naratif dan sinematik. Unsur naratif memberi kerangka cerita, tema, dan karakter. Sedangkan unsur sinematik, mise en scène, terus sinematografi, editing, dan suara memberi nyawa pada cerita. Keempatnya saling melengkapi. Mise en scène menghadirkan detail visual, sinematografi mengatur sudut pandang, editing menyusun alur emosional, dan suara memberi kedalaman makna. Oke guys, segitu dulu vlog A Day in My Life kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye!